Ibu ada pertanyaan sedikit. Hewan apa yang suka hinggap di makanan? Ada yang tahu bagaimana siklus hidup lalat? Tahu tidak? Tidak. Oke, gimana? Biasanya pernah lihat dia bertelur? Pernah. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Sekarang misalnya lagi, hewan apa yang siklus hidupnya suka mengeong? Kucing. Oke, tahu nggak siklus hidup kucing gimana? Tahu. Kucing melahirkan tidak? Kita cari tahu. Coba misalnya lagi, hewan apa yang suka hidup di air? Kalau dimakan ada tulangnya? Kan, oke, pada tahu tapi belum tahu siklus hidupnya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Oke, sebelumnya Miss akan memaparkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelumnya sudah siap untuk belajar? Perhatikan video yang ada di depan. Perhatikan dengan seksama ya. Apa isi dari videonya? Assalamualaikum anak-anak cerdas. Kembali lagi dengan Ibu Rofi. Sudah siap belajar kan? Yuk kita belajar tentang siklus hidup hewan. Tahukah kalian bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis ini pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, tepat sekali. Ada kupu-kupu, kodok, dan nyamuk. Yuk kita amati bersama gambar metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu mengeluarkan telur. Telur menetas menjadi larva. Larva ini sering kita kenal dengan ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa. Pupa akan menjadi kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna telah menetas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan induknya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna.
ada belalang dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa mengeluarkan telur. Setelah itu, telur menjadi anak kecoa atau sering disebut dengan nimfa. Nah, kalau ini adalah gambar proses metamorfosis dari belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya. Telurnya menetas menjadi nimfa. Nimfa ini pada awalnya belum memiliki sayap dan tidak diberi beberapa kali. Sampai akhirnya nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Itulah pembahasan dari siklus hidup hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah melihat video tentang apa? Iya, tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, sekarang coba perhatikan PowerPoint yang ditampilkan. Metamorfosis ini untuk mengeluarkan pembelajaran yang ada di video tadi ya. Oke, nah, beberapa hewan yang bertelur itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk selama tahap pertumbuhan. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Oke, metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk yang drastis ya, dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi tidak sama ya. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. Kupu-kupu pertama adalah bertelur, kemudian berubah menjadi larva atau ulat. Kemudian setelah dia berubah jadi ulat, ulat ini mencari makan, maka berubahlah menjadi pupa atau kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, ini ada siklus metamorfosis katak. Tadi udah ya. Nah, tahap metamorfosis kupu-kupu tadi ada telur, kemudian larva, pupa, dan imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, telur, kupu-kupu betina meletakkan telur-telurnya pada daun. Kemudian larva atau ulat, setelah telur menetas, keluarlah larva atau ulat. Ulat ini akan makan banyak daun dan tumbuh jadi besar. Pernah lihat ulat? Pernah. Jadi ulat itu adalah awal mula kupu-kupu. Dia berubah menjadi sangat indah. Nah, pupa di sini adalah pupa itu kepompong. Pernah lihat kepompong? Setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan besar. Nah, ini ada tahap yang keempat, imago atau kupu-kupu dewasa. Setelah jadi kepompong tadi, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, setelah beberapa waktu, kepompong akan terbuka dan keluarlah kupu-kupu dewasa yang indah. Nah, itu adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Nah, tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan perubahan bentuk
kasih. Oke, sebelum lanjut lagi, kita ice breaking. Semuanya berdiri. Oke, udah? Ya, kita ice breaking. Ya? Oke. Jadi tadi kita sudah belajar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kalian gunting mana metamorfosis sempurna dan tidak sempurna?
sempurna dan tidak bermetamorfosis. Kemudian ditempel di karton. Ya, ini ada tulisnya udah mana? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ditempel. Yuk, kerjakan dari sekarang, waktunya 15 menit. Yuk, mulai dari sekarang. Kerjakan. Gunting. Oke, nanti dilem, ditempel mana hewan yang bermetamorfosis sempurna. Gunting gini aja langsung. Nah, mana hewan yang bermetamorfosis sempurna? Langsung aja. Nah, ditempel mana hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Mana yang lem? Mana yang lem? Coba dilem langsung. Nah, coba dilem. Ini bermetamorfosis sempurna atau tidak bermetamorfosis? Tempel, tempel di sini. Dilem, dilem. Ya. Coba mana lagi? Ya, cepat yuk. Oke, ya ini dilem, dilem. Ini metamorfosis sempurna atau tidak? Mana isinya? Ayo tempel. Ayo ditempel. Satu yang gunting. Nah, buka. Ini buka. Nah, tempel di mana ini? Ini termasuk hewan apa? Sempurna, tidak sempurna, atau tidak bermetamorfosis? Ya tempel ya. Isi lemnya. Mana guntingnya? Ya udah. Nih, coba buka. Itu di mana nempelnya? Ini kamu ngasih lem. Bisa nggak bukanya? Oke. Tempel di mana? Nah, ini di mana nempelnya? Nih. Udah selesai? Oke. Setelah mengerjakan tugas kelompoknya, kita presentasi per kelompok ke depan kelas. Nah, nama kelompoknya, ini nama kelompoknya kelompok jeruk. Ini kelompok semangka, ini kelompok apel. Oke? Udah siap? Maka Miss akan menunjukkan kelompoknya secara acak. Yuk. Yang maju pertama adalah kelompok jeruk. Oke, kepada kelompok jeruk untuk maju ke depan. Coba perhatikan temannya yang di depan akan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, oke. Coba ayo bagaimana? Jelaskan ke teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan teman-temannya ke depan. Yuk, coba kita melihat teman-teman yang presentasikan. Di situ ada hewan. Oke, ada hewan yang bermetamorfosis sempurna. Nah, hewan bermetamorfosis sempurna hewan apa aja?
Oke, kira-kira benar tidak? Benar ya. Ini metamorfosis tidak sempurna. Kucing tidak termasuk, tapi kucing masuknya ke hewan yang tidak bermetamorfosis. Sedangkan lalat masuk ke hewan yang bermetamorfosis. Tepuk tangan dulu untuk kelompok jurus. Oke, terima kasih kelompok jurus. Oke, sekarang kelompok apel. Ya, maju ke depan. Yuk pegang. Nah, kamu yang berbeda enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil kerja kami. Ya, yuk coba dipresentasikan dari metamorfosis sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna. Kupu-kupu, nyamuk. Oke, yang tidak sempurna. Capung, belalang, kecoa. Yang tidak bermetamorfosis. Iya, sama ayam. Jadi hewan lalat ini bukan hewan tidak bermetamorfosis, tapi lalat adalah hewan yang bermetamorfosis sempurna. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok semangka. Ayo, maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hewan yang bermetamorfosis sempurna. Ya, kecoa, belalang dan kucing hewan yang bermetamorfosis sempurna atau tidak? Belalang, kecoa sama kucing hewan bermetamorfosis sempurna atau tidak? Tidak. Hewan yang tidak bermetamorfosis dan bebek. Ya, coba perhatikan kelompok semangka menampilkan metamorfosis sempurnanya. Ada kata, ada kupu-kupu, dan ada nyamuk. Kemudian metamorfosis tidak sempurnanya ada belalang, kecoa, dan kucing. Dan hewan yang tidak bermetamorfosisnya ada ayam, ada kura-kura, dan ada bebek. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok semangka. Akhiri dulu. Terima kasih dulu. Sekian. Kurang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kira-kira udah tahu belum metamorfosis sempurna dan tidak sempurnanya? Tahu. Sudah tahu. Coba kita ice breaking dulu. Ya, tepuk metamorfosis. Telur jadi ular. Kemudian kupu-kupu. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar metamorfosis. Ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan yang mau bertanya. Oke, banyak yang mau bertanya. Coba, pilih salah satu. Kalian bertanya. Kalian mau bertanya apa? Oke, iya. Feli
dan belalang tidak? Ayo, jadi kupu-kupu itu dia bermetamorfosis, berubah bentuknya secara drastis. Tadi kita sudah belajar kupu-kupu mengalami 4 tahap perubahan bentuk pada tubuhnya. Kupu-kupu pertama telur, kemudian larva atau ular, ketiga kelompok, keempat baru jadi kupu-kupu. Sedangkan belalang hanya bertelur, kemudian menjadi nimfa atau anak belalang, tetapi belum memiliki sayap. Nah, kemudian imago atau belalang dewasa yang sudah memiliki sayap dan siap untuk terbang. Nah, itulah kenapa kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang tidak. Paham? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Cahaya, boleh mau bertanya apa? Nah, kenapa hewan itu mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kenapa? Karena hewan itu juga memiliki siklus hidup atau perubahan bentuk tubuhnya. Itulah kenapa ada hewan yang bermetamorfosis sempurna dan hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Oke, udah jelas? Paham? Nah, Miss akan membagikan lembar LKPD. Tugasmu tadi kita sudah belajar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini di dalam kertasnya udah ada contoh kata. Apa dulu kalau kata? Telur kah, berudu kah? Maka kamu tempel di bagan siklus hidup hewan ini ya. Ini udah adanya ya. Oke, Miss bagi satu orang satu. Silakan dibuka yang udah dapat. Silakan dibuka dan dikerjakan. Itu dibuka. Dibuka. Dibuka, ditempel di bagan siklus hidupnya.
Udah semua? Udah. Sekarang Miss ambil ya. Nah, tadi kita sudah belajar apa? Udah belajar apa tadi? Menempel apa? Iya, menempel siklus hidup hewan. Kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Coba, kalau daur hidupnya metamorfosis kupu-kupu bagaimana? Oke, kalau belalang? Atau nimfa? Terus? Belalang dewasa. Kira-kira kupu-kupu itu metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Kalau belalang metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak. Kalau kecoa metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Ayo. Kecoa metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Kalau nyamuk sempurna. Kalau kucing hewan yang tidak bermetamorfosis. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar tentang metamorfosis hewan atau siklus hidup hewan. Jadi hewan itu mengalami perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk pada tubuhnya. Jadi kupu-kupu itu yang awalnya adalah hewan yang menggelikan. Geli tidak sama ulat? Geli. Jadi ulat itu akan berubah menjadi sesuatu yang indah, yaitu kupu-kupu. Jadi sesuatu yang menggelikan dia berubah menjadi yang sangat indah. Iya, jadi ulatnya pisang. Pernah lihat ulat pisang? Dia pertama berubah, ulatnya bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi ulat yang putih-putih. Lalu, nah setelah dia menjadi ulat, mencari makan, dedaunan, dia berubah menjadi kepompong. Ya, setelah dia menjadi kepompong, kepompongnya membuka, keluarlah kupu-kupu yang indah. Jadi kupu-kupu termasuk metamorfosis yang sempurna. Oke, kalau belalang tadi adalah hewan yang tidak bermetamorfosis, hewan yang tidak sempurna.
satunya bertelur, duanya sudah menjadi nimfa, persis seperti belalang dewasa, hanya saja tidak mempunyai sayap, ya, belum memiliki sayap. Kemudian menjadi belalang dewasa, sudah memiliki sayap dan siap untuk terbang. Oke, tadi juga udah belajar tentang kata. Nah, kata siklus hidupnya gimana? Dari apa dulu? Telur. Kemudian belum jadi berudu, dia berbentuk telur, baru timbul ekornya. Ya, baru ada ekor, kemudian telurnya menetas menjadi berudu, yaitu iya, ada kaki dan tangannya. Kemudian baru menjadi gajah dewasa. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang siklus hidup, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tanya. Baiklah, tadi kita udah belajar tentang metamorfosis. Mari bersama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita. Coba, apa yang udah kita pelajari tadi? Oke. Iya. Oke. Yuk, kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran. Yuk, menyimpulkan pembelajaran. Ya. Iya, hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apalagi, ayo. Tadi belajar apa? Ayo. Tentang siklus hidup hewan. Yuk, apalagi? Kita tadi udah belajar apa? Yuk, kita sama-sama menyimpulkan. Kata Silva, tadi kita udah belajar tentang hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kata Liora, tadi kita udah belajar tentang siklus hidup. Ya, ada lagi, apa lagi? Oke, Safira, apa? Siklus hidup kupu-kupu, belalang, dan nyamuk. Ya, tadi kita sudah belajar tentang siklus hidup kupu-kupu, belalang, dan nyamuk. Oke, apa lagi? Ayo, tadi belajar apa kita? Ayo. Selain itu apa lagi? Ayo. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Tadi apa? Sudah belajar siklus hidup kupu-kupu, belalang, dan nyamuk. Kemudian udah belajar tentang metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang bermetamorfosis sempurna apa? Coba. Oke, hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Hewan yang tidak bermetamorfosis. Iya, jadi tadi kita
belalang, hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Kemudian ada kucing, hewan yang tidak bermetamorfosis. Oke. Jadi kira-kira udah paham belum apa yang kita pelajari tadi? Apa yang sudah kalian pahami? Iya, jadi tadi kata suci kami sudah memahami tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, apa ada yang belum dipahami? Apa ada yang tidak dipahami pada
Pelajaran tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pelajaran tentang siklus hidup kupu-kupu. Pelajaran tentang belalang sudah kita pelajari tadi. Oke. Jadi untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem pada hewan, ya. Jadi tadi kalau telur menetas menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Jadi pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem pada hewan. Jadi selanjutnya kita tutup kelas kita dengan berdoa, ya. Jadi terima kasih sudah hadir di hari ini, sudah belajar dengan semangat, ya. Jangan lupa belajar di rumah. Yuk kita tutup kelasnya dengan berdoa dipimpin oleh Cahaya. Yuk Cahaya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alat tulisnya